Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat menerima pelajaran online? Hari ini kita belajar tentang sarana dan prasarana. Materi apa yang akan kita bahas yaitu kompetensi dasar 3.5, menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor. Apa saja materinya dan apa tujuan kita untuk mempelajari KD ini? Yang akan kita peroleh ya. Pertama, menjelaskan definisi mesin-mesin kantor. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis mesin kantor. Yang ketiga, mengemukakan prosedur pengoperasian mesin-mesin kantor. Dan yang keempat, mengemukakan prosedur pemeliharaan mesin-mesin kantor. Dari tujuan ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Di sini ada 4 materi. Ada mengenal mesin kantor, ada jenis-jenis mesin kantor, ada mengoperasikan mesin-mesin kantor, dan pemeliharaan mesin kantor. Baik, untuk kali ini saya akan membahas 2 produk saja, yaitu mengenal mesin kantor dan jenis-jenis mesin kantor. Untuk poin C dan D kita akan membahasnya nanti di part 2 ya. Baik, kita langsung saja ke materi awal, yaitu mengenal mesin kantor. Dalam materi ini kita akan membahas 4 submateri. Pertama, pengertian mesin kantor itu sendiri. Yang kedua, keuntungan penggunaan mesin kantor. Dan yang ketiga, kerugian penggunaan mesin kantor. Dan ada yang keempat, pertimbangan penggunaan mesin kantor. Baik, apa sih sebenarnya mesin kantor itu? Nah, di sini saya ada 2 pendapat. Pertama saya ambil dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang kedua dari masternya perkantoran yaitu De Liangji. Nah, menurut KBBI bahwa mesin itu adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam. Dalam konteks perkantoran, untuk definisi mesin kantor sendiri itu dijelaskan oleh De Liangji, yaitu segenap alat yang dipergunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahkan keterangan yang bekerja secara mekanis, elektrik, magnetik, atau secara kimiawi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan ya, untuk pengertian mesin kantor itu digunakan sebagai apa saja sih? Pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa kegunaan mesin itu sendiri untuk menghimpun. Maksudnya di sini pun adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi sehingga siap dipergunakan jika sewaktu-waktu diperlukan. Ini namanya kegiatan menghimpun. Selain menghimpun, ada kegiatan kedua, yaitu mencatat. Kegiatan ini membukukan setiap informasi yang dihimpun ke dalam buku tulisan, grafik, gambar, lukisan, rekaman suara, ataupun rekaman gambar. Itu dalam bentuk simpel atau kode sehingga cepat dibaca, dilihat, didengar, dan dikirim kepada pihak yang membutuhkan untuk dipakai atau disimpan. Kegiatan mencatat ini meliputi seperti kalian mencatat dalam pembelajaran ya, meliputi menulis, mengetik, mengagendakan, memberi nomor, memberi cap, registrasi, memfoto, merekam, membuat grafik, membuat tabel, membuat diagram, dan masih banyak lagi. Itu adalah kegiatan mencatat di lingkungan perkantoran. Kemudian yang ketiga, ada mengolah bahan keterangan. Maksudnya di sini adalah kegiatan ini mengubah data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mempunyai nilai guna lebih. Bila dibandingkan sebelumnya dan digunakan pada kepentingan organisasi. Jadi dibandingkan sebelumnya itu sudah diolah menjadi sesuatu hal atau dokumen yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun organisasi. Kegiatan ini bisa termasuk kegiatan mengolah, diantaranya menerjemahkan, menghitung, menganalisis, menginterpretasi, dan masih banyak lagi. Setelah mengolah, ada kegiatan yaitu menggandakan. Menggandakan ini yaitu memperbanyak informasi atau data yang telah berhasil dicatat, ditulis maupun direkam sebanyak jumlah yang dibutuhkan ya. Kemudian
Setelah digandakan, dikirim atau mengirim. Ini kegiatan menyampaikan atau mendistribusikan informasi ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan berbagai cara. Setelah dikirim, kita akan menemukan kegiatan terakhir yaitu menyimpan atau mengarsipkan ya. Ini kegiatan menempatkan informasi yang telah dicatat dengan berbagai cara dan alat dalam suatu tempat tertentu yang dianggap aman sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. Informasi tersebut mudah ditemukan. Ini menyimpan dokumen tersebut ya, karena dokumen organisasi itu sangat penting sekali sampai 5 tahun ke depan. Jadi tetap harus kita simpan. Itu tadi beberapa kegunaan dari mesin-mesin kantor yang difasilitaskan kantor untuk karyawan ya. Selanjutnya, saya harap pada materi kali ini kalian bisa lebih memahami karena ini sangat penting sekali. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa langsung mempraktekkan ataupun menganalisis setiap mesin-mesin yang ada di kantor di sekitar lingkungan kalian ya. Kemudian materi berikutnya, keuntungan ketika kita menggunakan mesin-mesin kantor. Ya, secara umum penggunaan mesin kantor itu dapat memberikan keuntungan-keuntungan, baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan tersebut. Pertama, dapat menghemat kerja. Maksudnya di sini dapat menghemat tenaga kerja karena pekerjaan telah digantikan dengan mesin. Jumlah tenaga kerja dapat dikurangi. Jadi, selain menghemat waktu, juga menghemat tenaga kerja. Jadi, pengeluaran perusahaan untuk membayar karyawan itu akan lebih sedikit. Kemudian yang kedua, dapat menghemat waktu. Menghemat waktu ini maksudnya beberapa mesin dapat membantu pegawai untuk mempercepat proses kegiatan sehingga pekerjaan dapat lebih cepat selesai. Terlebih mesin yang dapat beroperasi dengan cepat tidak hanya mempercepat penyelesaian pekerjaan tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas. Kalau dibandingkan dengan tenaga manusia sudah berbeda ya. Misal kalau tenaga manusia membuat satu produk itu bisa menghabiskan 1 atau 2 jam. Tetapi untuk mesin sendiri ini bisa 1 jam menghasilkan 10 ataupun ratusan produk. Tergantung produk yang dibuatnya. Itu tadi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketelitian serta meningkatkan kualitas atau mutu pekerjaan. Ya, ini misalnya penggunaan mesin hitung yang akan lebih teliti jika dibandingkan perhitungan secara manual. Hasil perhitungan pun tidak perlu pemeriksaan ulang ya. Kemudian yang keempat, ada hasil pekerjaan akan lebih baik. Ini maksudnya pekerjaan yang dibuat akan lebih tertata rapi dan indah dipandang dibandingkan dengan pekerjaan yang tanpa menggunakan mesin ya. Contohnya saja laporan yang dibuat dengan menggunakan komputer akan lebih menarik jika dibandingkan dengan tulisan tangan. Itu tadi ya. Kemudian yang yang kelima, mencegah terjadinya tindakan kriminal. Nah, misalnya di sini penggelapan. Penggelapan misalnya komputer dengan aplikasi tertentu dapat memastikan transparansi setiap pencatatan keuangan kantor. Jadi semakin canggihnya mesin atau aplikasi yang digunakan akan lebih membuat transparansi laporan keuangan sehingga tidak menimbulkan tindakan kriminal ini ya, korupsi dan sebagainya. Kemudian ada yang enam, mengurangi kelelahan pegawai. Maksudnya di sini mengurangi kelelahan pegawai serta meningkatkan kuantitas hasil kerja. Kita bisa melihat sendiri bahwa pegawai dengan jam kerja lebih banyak akan menghasilkan produk yang cenderung sedikit dan hasilnya tidak sebagus ketika jam kerjanya sedikit ya, fokus dengan satu pekerjaan. Tetapi jika kita menggunakan mesin,
cetakannya sudah sesuai dan mesin itu hanya perlu istirahat beberapa jam. Tetapi penggunaan kembalinya setelah istirahat bisa mencetak atau membuat produk yang sama tanpa mengulur-ngulur waktu ya. Kalau manusia beda ya, harus istirahat karena kalau terus-menerus bekerja pasti hasilnya akan lebih buruk ya. Karena lelah. Kalau orang lelah pasti menghasilkan pekerjaan yang kurang sempurna ya. Tadi jadi mesin bisa mengurangi kelelahan pegawai. Kemudian yang berikutnya, memberi keterangan dengan cepat. Ini maksudnya memberi keterangan yang lebih banyak dan lebih cepat kepada manajemen, misalnya dengan penggunaan komputer. Kita bisa menginformasikan atau mengirim beberapa dokumen langsung via komputer, lewat email ya. Pengetikan surat, pembuatan beberapa dokumen juga bisa lebih cepat dengan menggunakan komputer ketimbang kita menulis tangan ya. Kemudian yang terakhir bisa mengurangi rasa bosan. Karena dengan menggunakan mesin bekerja secara manual. Maksudnya di sini kalau kita bekerja secara manual, prosedur yang dilakukan itu setiap hari sama. Jadi pegawai itu akan merasa bosan, itu terus sehingga menimbulkan kebosanan. Tetapi kalau kita menggunakan mesin tidak akan berkata bosan. Mesin tersebut benda mati, jadi bekerja terus-menerus tanpa ada kata lelah dan bosan. Seperti itu ya. Jadi sangat diuntungkan sekali jika menggunakan mesin, karyawan bisa mengurangi rasa bosan. Itu tadi ada 8 keuntungan mesin, atau mungkin ada lagi, bisa kalian tambahkan di komentar nanti ya. Itu tadi ada keuntungan. Kalau ada keuntungan pasti ada kerugian. Nah, kerugian apa sih yang digunakan kantor jika menggunakan mesin? Bisa Anda lihat. Pertama, mesin tidak selalu bisa menggantikan pekerjaan. Itu betul sekali. Mesin tidak selalu bisa menggantikan pekerjaan. Karena ada pekerjaan yang memerlukan kecerdasan tinggi. Misalnya, terdapat aplikasi pengolah angka, namun akuntan masih diperlukan. Jadi, tidak mungkin mesin itu bekerja sendiri. Pasti ada akuntan, seperti contohnya tadi, aplikasi pengolah angka. Ini diperuntukkan untuk pembuatan laporan keuangan dan sebagainya. Harus ada orang yang ahli dalam membuat laporan atau membuat suatu dokumen keuangan. Jadi mesin tidak selalu bisa menggantikan pekerjaan. Kemudian yang kedua, tingginya tingkat penyusutan. Ini hanya ada di beberapa jenis mesin ya, tingginya tingkat penyusutan. Hal ini tentu akan memberikan konsekuensi tersendiri bagi operasi perusahaan dan keuangan perusahaan jika harus mengadakan mesin yang paling update. Semakin berkembangnya zaman, mesin-mesin juga semakin canggih. Seperti handphone kalian itu sendiri. Semakin berkembangnya zaman, tiap tahun lah pasti keluar jenis tipe handphone yang semakin canggih. Jadi, tingginya tingkat penyusutan. Kalau dijual rugi, tidak dijual ketinggalan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sulit mendapatkan operator yang handal. Nah, ini perlu kalian ketahui karena terkadang harus dilakukan training terlebih dahulu terhadap pegawai yang akan mengoperasikannya. Di perkantoran aja pasti ada mesin yang dibutuhkan operator handal. Seperti mesin fotokopi. Apakah kalian semua bisa mengoperasikan mesin fotokopi? Saya yakin hanya ada beberapa anak yang bisa mengoperasikan mesin fotokopi. Mesin fotokopi beda dengan mesin printer atau scan atau sebagainya ya. Karena di mesin fotokopi ada beberapa tombol yang perlu dipelajari sehingga diperlukan operator handal dalam pengoperasiannya, tidak sembarangan orang. Kalau perusahaan menunjuk sembarangan orang, dijamin mesin tersebut tidak akan awet. Kenapa?
karena orang yang mengoperasikannya tidak ahli dalam permesinan tersebut. Jadi perlu digarisbawahi butuhnya operator yang handal. Operator yang handal itu operator yang sudah terlatih ya. Itu tadi kerugian yang ketiga. Kemudian ada yang keempat, pengaruh terhadap sistem kerja perkantoran. Ini misalnya penggunaan komputer akan sangat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan prosedur, metode, atau sistem kerja perusahaan. Betul sekali ya. Dengan menggunakan komputer, pekerjaan semakin mudah, tetapi kebanyakan bisa mempengaruhi sistem kerja perkantoran. Ya, itu tadi. Kemudian yang kelima, pegawai lebih mudah dipindahkan dari satu bagian ke bagian lain daripada mesin. Nah, maaf ya, yang kelima, beberapa mesin tidak memiliki fleksibilitas penggunaan. Maksudnya fleksibilitas di sini adalah mesin tidak bisa diletakkan di sembarang tempat ya. Karena ada beberapa mesin yang diperuntukkan di suatu tempat tertentu dengan pengaturan suhu tertentu itu tadi ya. Jadi beberapa mesin tidak memiliki fleksibilitas penggunaan. Kemudian yang keenam, pegawai lebih mudah dipindahkan daripada mesin. Ini betul sekali. Lebih baik pegawai yang pindah ketimbang memindahkan beberapa mesin. Karena mesin tuh ada beberapa mesin yang ukurannya besar ya, ukurannya besar. Kemudian membutuhkan ruang yang lebih luas. Tetapi kalau pegawai fleksibel, bisa berpindah-pindah karena benda hidup dibandingkan benda mati berbeda ya. Kemudian yang ketujuh, mahalnya beberapa harga mesin. Itu ya, perlu dicatat. Beberapa harga mesin itu sangat mahal sekali, apalagi mesin yang semakin canggih atau mesin terbaru, ter-up to date. Harganya pasti akan lebih mahal. Kebanyakan perusahaan akan lebih memilih ke mesin yang second. Kemudian yang kedelapan, sulitnya pemeliharaan dan perawatan. Maksudnya di sini ada beberapa mesin yang sulit dalam pemeliharaan dan perawatannya. Di samping itu, apabila mesin rusak, terkadang sulit untuk diperbaiki atau servis yang justru membuat pemborosan karena harga servis atau harga order dari mesin itu sendiri mahal, jadi lebih baik beli baru ya. Kemudian yang ke-9, perlunya sarana penunjang yang memerlukan biaya. Penggunaan mesin tentu memerlukan sarana penunjang lain yang memerlukan biaya. Jadi mesin itu mungkin ada yang tidak bisa beroperasi sendiri, dia membutuhkan beberapa mesin pendukung lainnya yang mana biayanya atau harga mesin ini lebih mahal atau setara lah ya, itu tadi. Kemudian yang terakhir, menimbulkan rasa ketergantungan pada mesin ya. Kalau banyak mesin di kantor, pasti jumlah dari karyawan itu sendiri berkurang atau banyaknya PHK ya. Karena dengan adanya mesin, para pimpinan pasti akan berpikir selain menggaji karyawan, harus memerlukan biaya untuk perawatan mesin itu sendiri, sehingga pimpinan lebih suka mengeluarkan biaya perawatan yang mungkin 3 bulan sekali ketimbang menggaji karyawan yang banyak di tiap bulannya. Jadi pimpinan merasa ketergantungan pada mesin, karena selain itu produk yang dihasilkan mesin itu biasanya lebih bagus ketimbang dari tenaga manusia. Jadi bisa Anda perhatikan tadi, ada keuntungan pasti ada kerugian. Jadi ada sisi positif dan negatifnya di kantor jika menggunakan beberapa mesin. Itu tadi ya. Kemudian dalam penggunaan mesin kita pasti akan membeli dulu. Nah, ini ada beberapa pertimbangan penggunaan mesin ketika kita akan membelinya. Ini menurut Mukijat dalam bukunya di tahun 2008 ya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan mesin atau ya pembeliannya nanti. Pertama, apakah mesin itu diperlukan atau
keuntungan apa yang akan diperoleh. Jadi kita memperhatikan keuntungan dan kebutuhan dari mesin itu. Jadi sebelum membeli kita pikirkan dulu, apakah mesin itu diperlukan dan keuntungan apa yang akan diperoleh. Jadi ada nilai gunanya. Itu tadi ya. Kedua, adanya evaluasi setelah penggunaan mesin. Maksudnya di sini untuk mengetahui hal ini, selidiki pekerjaan untuk mengetahui apakah pekerjaan itu sekarang telah baik dan apabila tidak, apa sebabnya. Jadi di sini kita harus mengevaluasi sebelum menggunakan mesin dan sesudah menggunakan mesin. Apakah hasilnya sama atau malah lebih baik menggunakan mesin atau malah lebih baik tanpa ada mesin. Jadi perlu adanya evaluasi untuk memberi nilai dari mesin itu sendiri atau nilai dari pekerjaan itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, membandingkan biaya pekerjaan sesudah dan sebelum. Nah, itu tadi mengevaluasi untuk apakah mesin itu perlu atau tidak. Kalau yang ketiga ini, membandingkan biayanya. Bandingkan biaya pekerjaan sekarang dengan biaya apabila dipergunakan mesin. Jadi, kita membandingkan biaya sebelum ada mesin dan setelah ada mesin. Sebelum ada mesin, kita cukup mengeluarkan biaya tenaga kerja. Mulai dari gaji, tunjangan, makan, minum, transport itu tadi. Tetapi kalau menggunakan mesin, kita membutuhkan biaya perawatan, servis, dan sebagainya. Nanti di total, apakah menemukan hasil yang lebih menguntungkan perusahaan. Jadi adanya perbandingan. Itu tadi ya, yang poin ketiga. Kemudian yang keempat, adakah mesin yang cocok untuk pekerjaan? Setelah mengevaluasi hal-hal tadi, terus kita tanyakan pada karyawan atau mungkin beberapa karyawan, apakah ada mesin yang cocok untuk pekerjaan kalian? Itu tadi ya. Contohnya, pekerjaan membuat surat. Kita membutuhkan mesin komputer atau mungkin mesin ketik ya, karena lebih mempercepat waktu. Sedangkan kalau tulisan tangan, kita harus memilih orang yang benar-benar memiliki karakter tulisan yang bagus ya. Kalau menggunakan mesin atau komputer tadi, tidak perlu orang yang bisa menulis bagus, yang penting bisa mengetik dengan cepat. Itu tadi ya. Kemudian yang kelima, adakah operator yang cocok dan ruangan yang tersedia? Kita setelah menemukan mesin yang mau dibeli, kita harus berpikir dulu apakah dapat diperoleh atau dilatih seorang operator atau apakah ada ruang kantor yang cocok untuk mesin tersebut. Ya. Jadi itu tadi 5 pertimbangan pengusaha atau pimpinan untuk penggunaan mesin di kantor. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai mesin yang dibeli itu tidak dipergunakan semaksimal mungkin atau mungkin malah nganggur ya, tidak dipakai. Itu tadi karena tidak adanya operator atau lain-lainnya. Baik, itu tadi pertimbangan penggunaan mesin. Kita bisa lanjut ke B, jenis-jenis mesin kantor. Perlu kalian ketahui, jenis-jenis mesin kantor itu sendiri ada banyak sekali ya. Nanti kita akan membahas jenis-jenis mesin kantor dan memilih mesin kantor. Untuk jenis-jenis mesin kantor, yang pertama, jenis mesin berdasarkan tenaga penggerak. Jadi digerakkan ya. Ada mesin manual dan di sini mesin listrik. Bisa Anda lihat, di sini ada mesin ketik manual ya. Ini digerakkan oleh tenaga manusia. Sedangkan contohnya di sini yang mesin listrik ada laptop karena digerakkan oleh tenaga listrik ataupun baterai. Jadi bedanya itu, kalau manual adalah tenaga manusia, kalau mesin listrik itu adalah tenaga listrik ataupun baterai. Kemudian jenis yang kedua ada jenis mesin berdasarkan cara kerja dan komponen. Nah, di sini ada dua. Pertama, mesin mekanik. Mesin mekanik itu adalah mesin yang rangkaian komponennya nampak bergerak dalam operasinya.
mesin mekanik ada yang digerakkan secara manual, ada pula yang digerakkan dengan tenaga listrik. Jadi kalau kalian ingin membandingkan mesin mekanik dengan elektronik, kalau mesin mekanik itu adalah mesin yang pergerakan peralatannya terlihat atau rangkaian komponennya terlihat ya. Dan di sini mesin mekanik bisa digerakkan tenaga manusia maupun tenaga listrik. Kemudian yang kedua ada mesin elektronik. Di sini ada printer ya contohnya. Ini mesin yang dirangkai komponen elektronik berupa kabel-kabel. Ini mesin ini digerakkan dengan tenaga listrik maupun baterai ini ya. Ini harus menancap ke tenaga listrik ataupun baterai baru bisa menghasilkan dokumen. Itu tadi ada dua jenis mesin berdasarkan cara kerja dan komponennya. Kemudian jenis mesin yang ketiga ada jenis mesin berdasarkan fungsi dalam pekerjaan kantor. Nah, fungsi pertama mesin menghimpun bahan keterangan. Di sini ada mesin jilid ya, untuk menghimpun, menjadikan dokumen menjadi satu ya. Atau di sini yang kedua ada head mesin atau stapler, menjepret beberapa dokumen menjadi satu dengan kapasitas tergantung jenis staplernya ya. Kemudian stapler remove, ini adalah pembuka kait stapler jika ada kesalahan ya. Kemudian perforator, ini adalah pelubang kertas. Jadi ini mesin pelubang ya, agar agar kertas bisa dilubang menjadi dua lubang, kemudian dimasukkan ke snel. Jadi tertata rapi di snelnya itu ya. Kemudian yang kedua ada mesin untuk mencatat bahan keterangan. Ini biasanya digunakan untuk mencatat bahan keterangan seperti surat, hasil rapat, kwitansi dan sebagainya ya. Di sini ada mesin tulis. Mesin tulis itu berarti mesin yang digunakan untuk mencatat, menulis ya. Kemudian yang kedua ada mesin dikte. Dikte ini adalah mesin untuk merekam suara dari narasumber. Kemudian yang ketiga ada mesin penomoran. Ini kayak stempel ya, tetapi isiannya adalah nomor-nomor untuk penomoran di kwitansi ataupun di formulir dan lain-lain. Kemudian ini ada mesin pencatat waktu, stopwatch itu ya. Ini biasanya kita gunakan untuk mengukur kecepatan waktu dari suatu pekerjaan. Kemudian di sini ada mesin pencetak perangko, seperti ini, seperti printer tapi bentuknya lebih besar. Kemudian ada mesin perekam gambar. Nah, ini kamera. Digunakan untuk merekam gambar ya. Kemudian ada kamera foto plus video. Jadi ini kamera juga bisa merekam video. Kemudian ada mesin pencetak uang kas, pencetak uang ya. Kemudian ada mesin penghitung, bisa kalkulator ataupun komputer atau alat lainnya dikhususkan untuk penghitung ya. Kemudian ada mesin pencatat kehadiran. Kehadiran ini fingerprint ya. Itu tadi ada 10 jenis mesin berdasarkan atau fungsinya untuk mencatat bahan keterangan. Kemudian yang ketiga, mesin untuk mengolah bahan keterangan, mengolahnya ya. Pertama ada mesin jumlah, sering kita jumpai di kasir-kasir ya, mesin jumlah. Kemudian ada mesin hitung, seperti kalkulator ya. Kemudian ada komputer. Kemudian ada mesin penghitung uang. Ini adalah mesin-mesin menurut fungsinya yaitu mengolah bahan keterangan. Kemudian yang keempat ada mesin untuk memperbanyak bahan keterangan. Ada mesin stensil yang masih manual diputar oleh tenaga manusia ya. Kemudian ada stensil spiritus seperti ini. Kemudian ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi seperti ini. Kemudian ada risograf. Apa bedanya? Sama-sama mesin fotokopi. Kalau risograf, kapasitas untuk mencetak dokumennya lebih banyak dan waktu pencetakannya lebih cepat dibandingkan mesin
fotokopi. Itu tadi ya. Kemudian berikutnya ada mesin offset. Offset seperti ini ya, biasanya untuk mencetak surat kabar. Kemudian ada scanner untuk men-scan dokumen, kemudian ada printer untuk mencetak dokumen, dan ada electronic copyboard. Itu biasanya yang sekarang lagi tren itu ya, layar sentuh. Jadi papannya itu sudah bisa kita operasikan dengan menyentuh atau ada pensil elektroniknya ya. Tuh tadi beberapa mesin menurut fungsi memperbanyak bahan keterangan tadi ya. Kemudian yang kelima, mesin untuk mengirim bahan keterangan. Fungsinya untuk mengirim ya, mengirim informasi atau bahan keterangan. Pertama ada telepon. Telepon ini dipergunakan untuk umum karena bentuk jenis telepon bisa digunakan internal maupun eksternal di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor. Interphone, ini interphone seperti ini. Ini hanya bisa digunakan di lingkungan kantor saja untuk menghubungi beberapa bagian yang ada di kantor. Kemudian ada teleprinter. Teleprinter seperti ini, telepon dan bisa mencetak hasilnya seperti facsimiles ya. Kemudian ada facsimiles, lebih canggih lagi. Ada handy talkie, biasanya kita jumpai kalau ada security ya, biar bisa berkomunikasi dengan security A maupun security B. Kemudian ada PABX atau PMBX. Ini adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan ke pihak lain tetapi melalui operator. Jadi kita menghubungkan operator terlebih dahulu baru bisa menghubungi pihak lain. Kemudian yang sering kalian lihat atau mungkin yang kalian punya yaitu mobile phone atau handphone ya. Kemudian yang terakhir ada mesin presentasi berupa proyektor, HP, LCD maupun slide. Itu tadi mesin-mesin untuk mengirim bahan keterangan. Baik, untuk mesin berikutnya ada mesin menyimpan bahan keterangan. Jadi mesin-mesin ini fungsinya hanya untuk menyimpan beberapa dokumen atau bahan-bahan keterangan dari apa yang dihasilkan oleh pekerjaan kantor tadi. Pertama ada mobile filing system. Seperti gambar ini kalian bisa melihat ya, seperti brankas-brankas. Kemudian ada floppy disk. Ini zaman saya masih kuliah atau mungkin masih SMA. Floppy disk ini gunanya seperti flash disk, tetapi kapasitas penyimpanannya sangat sedikit ya, kilobyte. Beda dengan yang lagi tren-tren sekarang. Tren-tren sekarang ini ada hard disk ya. Baik, hard disk ya. Hard disk ini kapasitas penyimpanannya lebih besar dibandingkan floppy disk tadi. Kemudian ada compact disk. Compact ini CD ya. Kapasitasnya mungkin 800 atau berapa ya. Lebih sedikit lagi, tapi lebih banyak dibandingkan floppy disk tadi ya. Kemudian flash disk. Flash disk ini ada berbagai macam jenis kapasitasnya ya. Ada 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah komputer. Tuh ya, itu semua adalah mesin-mesin yang digunakan untuk menyimpan bahan keterangan. Berikutnya ada mesin pengaman dan pengontrol. Di sini ada CCTV, gunanya untuk mengontrol situasi di kantor. Biasanya dipasang di pojok-pojok ruang ya. Kemudian ada pengaman data di password seperti ini ya. Kemudian ada mesin penyimpanan uang atau brankas. Kemudian ada alarm jika ada kejahatan yang timbul atau mungkin terjadinya perampokan, pencurian ya. Itu tadi 4 mesin pengamanan dan pengontrolan. Terakhir ada mesin penyaman. Jadi memberi nyaman kepada karyawan, rasa nyaman ya. Kipas angin memberikan rasa sejuk ya ketika di cuaca panas. AC juga seperti itu. Kemudian ada penyaring udara biar udaranya tidak pengap atau banyak debu atau kuman ya. Kemudian ada vacuum cleaner untuk membersihkan, mencedot debu. Kemudian ada loudspeaker untuk mengeraskan suara ya. Itu tadi
yang telah saya sampaikan beberapa uraian tentang jenis-jenis mesin. Kemudian perlu kalian ketahui untuk mengetahui jenis-jenis mesin itu apakah bermanfaat untuk kantor atau tidak. Ini adalah materi untuk memilih mesin kantor. Menurut Sayuti di tahun 2013, dasar memilih dan membeli mesin kantor itu antara lain frekuensi penggunaannya, kemudian jumlah kopi yang dibutuhkan, modal dan biaya, kesederhanaan dalam penggunaan, kemudian apakah diperlukan warna, apakah diperlukan reproduksi fotografis, daya tahan dan ketetapan kesamaan rupa pada semua kopi, mutu reproduksinya, kemudian dalam mempersiapkan kopi induk, kemudian perawatan dan perbaikan, serta ketersediaan operator. Jadi, sebagai pimpinan bisa memperhatikan pendapatnya Sayuti beberapa hal untuk memilih mesin ya yang sesuai dengan pekerjaan di kantor. Selain Sayuti, ada pendapat satu lagi dari Chandra tahun 2018. Pertama, ketika kita harus memilih mesin, hal-hal yang diperhatikan adalah mesin harus benar-benar diperlukan. Jadi benar-benar butuh, jangan seenaknya saja beli mesin. Modelnya bagus dibeli, tetapi ternyata tidak bermanfaat di lingkungan kantornya itu ya. Jadi harus memperhatikan benar-benar kebutuhannya. Kemudian jenis mesin hendaknya praktis. Kemudian mesin tersebut dapat menguraikan biaya pelaksanaan pekerjaan. 4. Mempercepat pekerjaan. Kelima, mutu mesin harus baik. Keenam, mesin bisa dipergunakan untuk berbagai macam pekerjaan. Ketujuh, pemeliharaan mudah. Kedelapan, mesin dapat disesuaikan dengan kemampuan pegawai. Kesembilan, mesin sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Dan terakhir, ruangnya yang cukup. Jadi memiliki ruang yang cukup untuk meletakkan mesin tersebut. Ya, itu tadi 2 materi yang bisa saya sampaikan, yaitu materi tentang pengertian mesin-mesin kantor dan materi tentang jenis-jenis mesin kantor. Untuk materi B dan E, C dan D, yaitu mengoperasikan mesin-mesin kantor dan cara perawatan mesin-mesin kantor, akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Baik, untuk lebih memahami materi yang saya sampaikan, di sini ada pertanyaan, yaitu seandainya kalian tahu ada manajemen yang mengharuskan semua pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mesin agar hasil kerja menjadi lebih baik. Ini saya minta pendapat Anda, apakah menurut Anda tepat jika semua pekerjaan harus dikerjakan dengan menggunakan mesin? Silahkan menjawab pertanyaan tersebut di bawah ini atau di dalam kolom komentar di link YouTube ini ya. Silakan menjawab, jangan lupa memberi identitas dan kelas. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu respon dari kalian untuk menjawab materi atau pertanyaan yang saya sampaikan ini. Kita kembali ke Google Classroom. Kita membahas-bahas lagi tugasnya dan kalian menjawab beberapa soal yang tersedia di sana. Untuk materi selanjutnya kita ketemu di part 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.